Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di Fatayla Channel. Kali ini ada sosok orang yang sangat inspiratif buat kalian semua. Sosok ini benar-benar bagi saya sendiri juga inspiratif banget di antara yang lain. Iya. Amin. Amin ya. Semoga. Amin. Nah, temanya adalah mungkinkah penghafal Al-Quran lahir dari pendidikan formal? Ya, seperti itu. Oke, kenalan dulu dong. Boleh kan? Boleh dong. Boleh. Ya, dengan Mbak siapa? Baik. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ella Nabila, alumni SMK Plus Fatahillah. Saya dari Desa Tegal Mulia, Blok Widara, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Berarti orang Indramayu ya. Iya. Kita bertetangga sebelah. Saya orang Cirebon, beliau orang Indramayu. Ya. Oke, Mbak Ella, saya dengar-dengar nih. Katanya Mbak Ella lagi fokus untuk menghafal Al-Quran ya. Betul sekali. Mulai sejak kapan kira-kira menghafal Al-Quran itu? Kalau mulai menghafal itu memang dari kecil sudah diajarkan untuk menghafal Quran. Tapi ya hanya surat yang pendek-pendek saja. Jadi dengan enjoynya. Tapi ketika untuk serius itu ketika SMP. Oh, ketika SMP berarti untuk memulai serius. Berarti ada ketertarikan itu memang dari dulu ya, dari masih kecil ya. Ibaratnya kan kayak cuma sebatas ya Al-Fatihah lah gitu ya. Ya kata orang gitu loh. Iya kan? Seperti itu. Terus kenapa sih Mbak Ella tuh pengen banget gitu loh menghafal Al-Quran? Kenapa pengen banget? Apakah benar-benar dari dalam hati sendiri atau memang gimana? Atau mungkin ada terinspirasi dari siapa gitu? Kalau keinginan untuk menghafal Quran itu sebenarnya ingin membahagiakan orang tua saya. Ingin membuat orang tua saya bangga. Oh iya. Dan saya ingin orang tua saya bangga tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Amin ya Allah. Saya ingin memberikan mahkota kemuliaan dan juga kehormatan untuk orang tua saya. Karena dalam hadis dikatakan bahwasanya barang siapa yang anaknya penghafal Quran, maka orang tuanya akan diberi mahkota yang sangat bercahaya dan juga kehormatan. Oh gitu ya. Jangankan orang tuanya, yang memfasilitasi penghafal Quran pun akan diberi kemuliaan. Amin, amin. Nah, itu kan berarti memang menginginkan dari diri sendiri dulu ya, terutama dari diri sendiri dulu. Nah, berarti ada dukungan dong pastinya dari orang tua, ya kan? Bagaimana dukungan orang tua kepada Mbak Ella sendiri? Apakah didukung penuh banget atau ya udah itu mah terserah kamu aja, pilihan kamu? Gitu. Awalnya orang tua ragu. Maksudnya begini, saya kan dulunya orangnya ringkihan, sering sakit-sakitan. Apakah nanti mampu? Apakah nanti kuat? Seperti itu. Terus saya dengar dari orang-orang bahwa riwayat saya kan sungguh sangat memilukan ya. Dan alhamdulillah saya sampai bersyukur bisa hidup sampai sekarang ini. Jadi saya harus memanfaatkan hidup saya yang sudah diberi kesempatan oleh Allah sampai saat ini ya dengan cara menghafal Quran. Dan nenek saya nenek saya itu menginginkan anak cucu keturunannya itu menjadi penghafal Quran. Dan saya ingin menjadi doa bagi nenek saya dan ingin menjadi kayak semacam kan dari dulu orang tuanya saya gitu kan, nenek itu ingin punya anak yang hafal Quran, yang ahli Quran maksudnya seperti itu. Dan belum ada gitu anaknya tuh yang menjadi ahli Quran, belum ada. Berarti keturunannya baru pertama kali dong untuk Mbak Ella sendiri, anak cucunya ya maksudnya. Oh gitu, berarti menginginkan bahwa ingin jadi inspirasi dulu nih buat saudara-saudaranya dulu ya, yang penting gitu kan. Iya, teladan buat saudara-saudaranya dulu, terus buat menginspirasi orang. Amin ya Mbak Ella ya. Amin. Tapi kalau dari bibi-bibi ini, bibi dan mamahnya, dari dari yang sesepuhnya lagi, itu ada yang penghafal Quran juga. Ada. Dan saya terinspirasi dari mereka. Oh, terinspirasinya berarti dari bibi. Dari bibi. Iya. Inspirasi. Bibi itu punya anak 5, semuanya penghafal Quran. Masya Allah sekali Mbak Ella. Iya. Masya Allah sekali. Dan itu juga sekaligus orang yang selalu mengajarkan saya, yang selalu mengingatkan saya untuk senantiasa istiqomah dalam memurojaah Al-Quran. Gitu ya. Nah, Mbak Ella kan ini pengen menghafal Al-Quran ya. Tapi kan alumni sini juga tadi waktu di awal ya. Iya, alumni SMK. Iya, itu kan agak sedikit gimana ya?
berbeda gitu. Sedangkan sekolah SMK. Nah, Mbak Ella sendiri pengen menghafal Al-Quran. Bahkan waktu SMK pun menghafal, udah mulai menghafal atau belum waktu SMK? Sudah, alhamdulillah hampir selesai. Nah, itu kan bahkan di situ sedang gonjang-ganjingnya sangat sangat berat sekali. Apalagi terlebih setelah lulus SMP kan, saya sempat berhenti sekolah. Kenapa? Iya, berhenti sekolah 1 tahun karena kondisi keluarga yang kurang memungkinkan mendukung saya untuk sekolah. Jadi ya sudah, fokus saja Al-Quran dulu seperti itu. Gitu. Sempet juga berarti ada buat untuk ya udah sih ngapain sekolah gitu Iya, ya. Maaf ya sih, gitu. kan. Ngapain sih buat sekolah, ya udah sih fokus aja menghafal Al-Quran gitu kan. Iya. Kan kamu sudah punya tujuan, Iya, sudah punya passion tujuan, gitu ya. ada passion. Sempat ngedon nggak waktu itu saat itu? Sangat ngedon. Sangat sekali. Jadi kayak sebenarnya memang pro kontra ya, dalam dunia luar juga pro kontra bahwa kita kalau misalkan harus menghafal Al-Quran, harus menghafal Al-Quran aja tanpa mengenyam pendidikan formal. Padahal menurut saya sendiri, menurut saya nih ya, alangkah baiknya kalau itu seimbang. Bener nggak Mbak Ella? Betul, balance gitu, tawazun gitu ya. Iya, balance. Kalau kata anak zaman agamanya sekarang, tawazun. Balance. Tuh, nah pas waktu dilarang sama orang tua gimana rasanya Mbak Ella? Dilarang apa nih? Dilarang untuk sekolah, fokus untuk menghafal Al-Quran. Ya karena orang tua khawatir saya tidak bisa menjaga hafal yang sudah yang didapatkan tadi gitu kan. Takut terbengkalai, takut tidak selesai, takut berhenti di tengah jalan gitu. Yang dikhawatirkan sebenarnya melarang itu bukan melarang karena nggak boleh. Karena khawatir saya tidak mampu untuk istiqomah karena harus berbagi waktu seperti itu. Iya, itu kan pasti susah ya. Iya. Pasti susah dong menghafal Al-Quran dan sekolah. Sedangkan sekolah sendiri itu kan PR-nya banyak banget ya. Apalagi statement terutama buat ketika UN yang diisukan UN tuh pasti berat inilah itu loh, nanti hafal Al-Qurannya bla bla bla, padahal tergantung kitanya sendiri. Bener nggak Mbak Ella? Kalau misalkan kita niatnya udah pasti gitu, insya Allah ya Mbak Ella ada aja gitu jalannya. Iya gitu ya Mbak Ella ya. Berarti sebenarnya ada kesusahan, pasti ada kesusahan kan antara belajar ilmu formal sama. Nah di situ tantangannya. Iya. Seru nggak rasanya? Iya sangat luar biasa. Saya merasakan bahwa Al-Quran itu mukjizat gitu. Benar-benar ketika saya menghafal Quran, malah justru otak saya ini semakin cepat menerima kayak materi itu. Oh gampang ya ternyata gitu kan. Walaupun saya nggak sungguh-sungguh gitu kan belajar formal, tapi karena saya fokus ke Quran, makanya bagi waktunya tuh antara kalau malam ya belajar Quran, kalau pagi ya belajar formal seperti itu. Balance aja. Balance. Ternyata lebih enak seperti itu ya. Fleksibel. Fleksibel aja yang penting. Nah, berarti sekarang masih menghafal? Alhamdulillah masih. Kalau menghafal itu ya adalah ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi penghafal Quran, maka murojaah adalah pekerjaan seumur hidup kita. Sampai kita meninggal, sampai hayat kita. Sampai terakhir nafas. Iya, bahasa enaknya terakhir nafas. Ya seperti itu. Nah maaf ya barangkali menyinggung nih, bukan menyinggung sih, kayak saya juga kalau ditanya kapan nih bla bla bla, saya juga agak tersinggung sih. Kayak gimana gitu ya. Nah sekarang saya nanya, ya maaf nih, saya minta maaf dulu nih. Sekarang menghafal Al-Qurannya sudah berapa jalan? Saya nggak mau berapa juz, karena kalau berapa juz takutnya terlalu itu ya. Berapa jalan? Apa sudah 1/4, setengah, 1/3, 1/8, atau hampir semua? Boleh saya jawab ya? Jujur saja, hafalan adalah rahasiamu. Hafalan Quran adalah rahasiamu. Mungkin orang-orang memujimu karena penghafal Quran. Tapi itu tidak akan merubah apa-apa pada hafalanmu. Kamu tahu kondisi hafalanmu yang sebenarnya. Dan Allah tahu hafalan Quranmu untuk siapa. Iya, betul. Berarti lebih enak dirahasiakan lah ya. Betul. Ya makanya kan jadi saya minta maaf dulu kan tadi. Iya, karena itu rahasia kita, bukannya apa ya? Karena seperti ini. Quran itu dalam kata orang Widara seperti ini. Orang yang memegang Quran di dalam hatinya, dalam dadanya, itu seperti memegang belut. Tahu belut ya? Tahu. Ya, memegang belut. Sangat licin sekali gitu kan. Untuk pemurojaahnya pun Masya Allah. Ketika belut kan ketika kita pegang, kita tangkap itu, kalau kita dapat buntutnya, kepalanya lepas.
Kita dapat kepalanya buntutnya lepas, sama seperti menghafal Quran. Ketika kita lancar nih di awal, kadang di yang terakhirnya ini, masya Allah, agak gimana, agak apa ya, ribet lagi. Jadi diberesin lagi, dipegang yang terakhir, yang awalnya harus dirambang lagi. Jadi ya harus istiqomah intinya. Iya, Harus terus menerus murojaah. iya, seperti itu ya Mbak Ella ya. Iya, sebenarnya susah sih. Saya juga sebenarnya kayak agak untuk bertanya seperti itu kan terkadang ada orang, oh ini privasi saya. Bukan susah sih sebenarnya. Semuanya mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menjamin bahwa Al-Qur'an itu mudah. Bahkan anak kecil pun bisa menghafal Quran kan ya? Betul. Nah, dan Allah itu sudah menjamin dalam surah Al-Qamar, gitu kan? Walaqad yassarna al-Qur'ana fahal min mudakkir. Jadi sesungguhnya Allah itu menjamin Al-Quran bahwa Al-Quran itu mudah dipelajari oleh siapapun. Iya, betul. Bahkan orang Kristen sekalipun, orang non-Islam sekalipun mempelajari Al-Quran dengan mudahnya. Iya, karena saya pun punya teman non-Muslim. Saya kaget ketika mengatakan Assalamualaikum, lancar banget. Bahkan saya pikir dia bukan orang non-Muslim ya. Saya nggak mau menyebutkan agamanya di apa. Non-Muslim panggilannya non-Muslim. Terus bilang Bismillahirrahmanirrahim. Bisa lancar banget, kaget saya pun. Ketika puasa pun sempat bertanya, doa buka puasa apa ya? Ternyata lancar sama, cuma dia lupa aja. Makanya saya pun kaget. Oh berarti Al-Quran memang sebenarnya mudah. Yang susah itu adalah pemikiran kita sendiri. Enggak, yang susah itu istiqomahnya. Kontinunya, itu konsistensinya itu loh. Tapi termasuk pemikiran kita juga kan, sama. Iya nggak sih? Karena harus berawal dari diri kita sendiri dulu kan. Pemikiran kita yang susah, akhirnya semuanya jadi serba susah. Ya, banyak anak-anak milenial, sahabat-sahabat Fathahillah Channel ini menganggap bahwa curhat ke saya, gini loh, hafal Quran tuh susah ya gitu kan, cepat hafal cepat juga hilang ya, memang seperti itu, sifatnya seperti itu gitu kan, Quran itu seperti itu memang, jadi harus terus menerus diulang-ulang, dideras gitu kan, dan kebanyakan anak-anak milenial tuh kayaknya instan gitu ya. Betul. Jadi hafal Quran tuh 3 bulan hatam gitu. Iya memang ada yang 1 bulan hatam. Itu sungguh mukjizat yang sangat luar biasa ketika 1 bulan hatam, 3 bulan hatam. Tapi menurut saya bukan itu tujuannya. Menghafal Quran itu bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk cepat-cepatan, bukan perlombaan. Iya, betul. Saya juga sering ditanya, ini curhatan pribadi saya paling sebel kalau ditanya kapan saya menikah. Itu membuat saya sebel. Karena maaf ya, ada beberapa orang yang kapan sih mau menikah? Aduh, itu adalah pertanyaan membuat saya sebel sendiri. Iya. Makanya kadang ada beberapa pertanyaan memang harusnya tidak boleh ditanyakan, ya kan? Ya kan Mbak Ella, kayak maaf nih kalau saya tanya, Mbak Ella kapan sih selesai? Pasti kesel nggak? Iya, nggak bakalan selesai. Nanti selesainya ketika saya maut menjemput saya. Iya, tapi pasti ada rasa kesel juga ya, ngapain sih orang nanya-nanya gitu kan? Iya, orang nggak tahu apa-apa seperti apa keadaannya. Hanya saya yang tahu, dan guru saya juga gitu kan. Betul. Alhamdulillah guru saya tuh banyak di rumah. Iya, betul. Nah, Bella sekarang kesibukannya selain menghafal Al-Quran apa lagi? Kesibukannya sekarang saat ini membantu orang tua. Saya berusaha berkhidmah kepada orang tua karena saya kondisinya menghafal Quran itu tidak di pesantren. Jadi tidak di pesantren. Jadi saya itu ya Allah sangat tantangan yang luar biasa. Kalau di pesantren kan kondusif, terjadwal, tertata, disiplin, gitu kan? Betul. Pasti sangat cepat menghafalnya, mujahadah, murojaah, deres, pasti sangat tertata rapi, disiplin. Kalau di rumah ada aja kadang permasalahan tuh. Permasalahan konflik dengan tetangga gitu kan, dengan customer gitu kan ya, jangan. Oh berarti di rumah ada usaha ya? Bilang customer tadi, berarti ada usaha dong. Mulai dari yang kecil dulu gitu kan. Boleh dipromosikan nggak apa-apa? Barangkali ada yang minat. Tinggal dipromosikan aja Mbak Ella, nggak apa-apa. Iya, di rumah ada usaha sembako. Iya, berarti saya juga baru tahu bahwa Mbak Ella tuh untuk menghafal Al-Qurannya tidak di pesantren ya, tapi di rumah. Oleh karenanya itu menjadi tantangan tersendiri dan menjadi sebuah motivasi saya. Itu motivasi terbesar saya. Jadi menghafal itu ya untuk teman-teman juga ya, bahwasanya menghafal itu
tidak harus nyantri di pesantren. Iya, betul. Bisa di rumah sambil birrul walidain gitu kan. Sambil membantu orang tua kita, karena orang tua juga kan, kebetulan orang tua saya sudah lanjut usia, maksudnya sudah tidak muda lagi. Iya. Jadi saya harus takdim gitu kan. Dan itulah kesempatan saya untuk berkhidmat sama orang tua. Kapan lagi? Iya, setelah menikah mungkin kita akan dibawa suami kita mungkin gitu. Iya, apalagi kita perempuan ya. Udah kita bicara realistis. Iya kan, realistis saja. Kalau kita perempuan itu hal yang paling berdasar itu ketika kita sudah berumah tangga, pasti kita akan mengikuti imam kita. Baca calon imam kita. Kalau kita mah ya Mbak Ella ya. Iya. Iya kan? Dia kan udah ada nih. Dan itu harus mau nggak mau itu adalah suatu keharusan. Iya. Iya kan? Iya, saya mau nanya lagi nih, orang tua masih lengkap kah? Nggak apa-apa ya nanya ya? Alhamdulillah. Pusaka saya, keramat saya masih ada. Sudahnya masih ada. Dan tinggal, kan harusnya ada 2 ya? Iya. Tinggal 1. Iya. Yang masih ada di dunia, bapak atau ibu? Bapak. Bapak, berarti ibu sudah berada di alam yang lebih baik, ya kan? Jadi sudah meninggalkan dunia ini. Kira-kira kapan itu, waktu kapan meninggalkan dunia ini? Sekitar berapa tahun yang lalu ya? Pokoknya saya lulus SMP. Nah, pas waktu itu udah menghafal Al-Quran kan? Sudah. Gimana rasanya tuh kehilangan ibu, menghafal Al-Quran, sedangkan saya sendiri masih sekolah nggak waktu itu? Baru SMP, masih transisi antara milih mau mondok lagi kah atau mau lanjut sekolah kah, masih dilematis. Oh, itu waktu itu dilematis. Waktu itu dilematis, sangat dilematis. Saat itu ibu saya sakit. Berarti waktu sakit Mbak Ella nggak ada di rumah dong? Ada di rumah. Ada di rumah. Alhamdulillahnya saya sudah boyong. Entah kenapa saya tuh pengen boyong, cepet-cepet boyong. Padahal saya baru 2 tahun kan ya. Belum ada ilmu apa-apa dari pesantren gitu kan ya. Itu pun entah kenapa hati saya pengen pulang, pengen merawat ibu saya. Iya, berarti gitu ya. Berarti intinya adalah memang bener ya, karena pengen banget membuat mahkota buat kedua orang tua Mbak Ella dengan cara seperti itu ya Mbak Ella ya. Iya. Nih sekarang kan lagi sibuk-sibuk kuliah juga ya. Iya kuliah ya kalau nggak salah ya. Iya. Iya, kuliah di mana? Di STKIP NU Indramayu. Oh iya. Nah, ada pesan-pesan tersendiri nggak sih Mbak Ella itu buat teman-teman yang entah ada di mana, bisa di rumah, bisa di kantor, ya kan? Namanya dunia seperti ini banyak luas. Ada pesan tersendiri nggak buat sahabat-sahabat di luar sana yang sekiranya ini buat semangat kita semua, gitu loh. Ada pesan tersendiri, silakan, tinggal disampaikan saja. Pesan-pesannya adalah ketika kita memiliki, untuk teman-teman semua ya. Iya, buat semuanya. Sahabat-sahabat Fathahillah Channel ya, terkhusus ketika kita sudah memiliki tekad atau kemauan ingin menghafalkan Al-Quran, maka sambutlah. Itu pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kemuliaan yang sangat besar untukmu, dan itu merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Maka sambutlah dengan segera menghafalkannya. Jangan kau tolak dengan berbagai alasan. Karena apa? Alasan itu merupakan hal yang tidak perlu untuk dipermasalahkan. Banyak orang sibuk yang hafal Quran kayak King Salman, Ahmad Heriawan, dokter ahli bedah, itu mereka hafal Quran. Jadi itu motivasi buat saya juga. Mereka orang sibuk loh, orang bisa ngafal Quran apalagi saya betul, gitu. Betul. Ya orang ya ibaratnya nggak sibuk lah, nggak sibuk-sibuk amat. Biasa-biasa aja. Bisa dikategorikan biasa-biasa aja. Ya, berarti intinya adalah tidak ada alasan untuk apapun itu, selama itu baik silahkan kerjakan, selama itu baik dan positif. Gitu kan. Jangan fokus pada permasalahan dalam menghafal Quran, tapi fokuslah pada hidayah berupa keinginan untuk menghafal Al-Quran. Iya betul, karena hidayah setiap orang itu berbeda-beda ya Mbak Ella. Ada yang cepat, ada yang lambat, gitu kan. Berproses lah gitu. Terima kasih sekali buat Mbak Ella nih yang sudah mau hadir ke sini. Ya sama-sama. Jangan kapok Mbak Ella. Barangkali nanti suatu saat ada part 2-nya. Ya kan? Barangkali ya, saya bilang barangkali ada part 2-nya. Barangkali buat teman-teman nih kayak,
aduh gimana nih kayaknya kurang nih penjelasannya atau mungkin kurang enak nih atau mungkin boleh. Kurang sekali ya waktunya Iya, nih, karena waktunya ya. yang kurang memungkinkan. Iya, Semoga kurang memungkinkan lain waktunya. kesempatan Silakan bisa. komen aja, tinggal di komen di bawah atau enggak bisa silakan tinggal komentar di Facebooknya, Facebook resminya SMKPF, silakan, boleh banget. Punya media sosial, Pena? Silakan dipromosikan media sosial, boleh. Alamat Facebook saya Ella Nabila, sama IG juga Ella Nabila. Ya, saya juga punya. Double L ya, Nabilanya double L. Oh, double L, Ella. Enggak, kalau Ellanya satu, Nabilanya Ella, Nabila, berarti double L ya. Saya juga punya Instagram, silakan yang jarang upload. Silakan IG saya Dea Puspania dan Facebook saya Dea Puspania Maestran. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di momen-momen lainnya dengan bintang tamu yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.